Pemirsa, polemik pro kontra apakah Rohidin Mersyah bisa mencalon lagi di Pilgub Bengkulu 2024 masih menjadi salah satu isu hangat dunia perpolitikan di bumi Rafflesia. Berbagai pengamat, praktisi hukum dan akademisi menyoroti dan memberikan pendapat terhadap polemik ini. Berbagai akademisi berpendapat bahwa Rohidin Mersyah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 ini karena sudah terhitung 2 periode. Hal tersebut merujuk ke putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Menyikapi polemik ini, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pun ikut berkomentar. Di berbagai media, Rohidin mengakui secara aturan masih bisa mencalon Gubernur Bengkulu. Terbaru, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengomentari polemik ini pada kegiatan Halal Bihalal dan Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-64 yang digelar oleh pengurus wilayah Ikatan Alumni PMI Bengkulu kemarin. Rohidin mengungkapkan secara aturan bahwa dirinya masih bisa mencalonkan diri kembali sebagai calon gubernur Bengkulu di Pilkada 2024. Berikut kita simak bersama pernyataan Rohidin Mersyah. Tidak membedakan antara pejabat definitif, penjabat atau penjabat sementara. Suatu hal yang sangat berbeda dengan namanya pelaksana tugas. Ya. Pelaksana tugas itu sekalian tidak ada prosesi pelatihan. Pelaksana tugas itu sekalian semua proses atribut yang melekat itu masih pada posisi jabatan organik. Jadi ketika saya pelaksana tugas ditangkap pada bulan Juli 2017 pada waktu itu, saya masih pakai plat mobil nomor 2. Gaji saya tetap wakil gubernur. Fasilitas saya tetap rumah dinas wakil gubernur. Dan gubernur kita tetap Ridwan Mukti. Maka pada bulan November 2018 keluar kepres 3 buah kepres. Satu kepres memberhentikan saya sebagai wakil gubernur. Keluar kepres saya diangkat sebagai gubernur Bengkulu. Kemudian kepres keluar satu lagi pemberhentian Ridwan Mukti sebagai gubernur. Sementara waktu saya menjalankan pelaksana tugas itu hanya surat dari Mendagri, saya dipanggil pakai dari batik dikasih surat. Sebagaimana saya memberikan surat pelaksana tugas pada Besar Bupati pada waktu Bupati Bengkulu. Kalau yang namanya istilah pejabat di dalam putusan MK itu sekalian, sebagaimana pejabat para gubernur sekarang, yang mereka itu keluar kepresnya kalau gubernur. Kalau pejabat wali kota keluar keputusan Menteri Dalam Negerinya. Keputusan dalam negerinya ada, saya lantik di Balai Raya Semarang Bengkulu sebagai wali kota itu penjabat itu. Itu seperti Bengkulu Tengah. Dia pegawai negeri tanpa dipilih. Kalau nanti 2 tahun setengah dia menjabat itu, dia itu 1 periode menjadi bupati. Andai dia nanti dalam setelah pensiun, misalnya dia cuma punya kesempatan 1 kali lagi. Karena dia sudah menjabat 2,5 tahun plus sehari. Dan dia keluar keputusan Menteri Dalam Negeri dan dia dilantik sebagai kepala daerah. Nah penjabat itu memang kepala daerahnya nggak ada kepala daerah seperti gubernur Aceh sekarang, gubernur Sumatera Utara itu kan pejabat. Gubernurnya memang nggak ada. Mereka ketika dilantik dengan kepres kendaraannya plat 1 mendapatkan kualitas sebagai kepala daerah. Makanya di dalam klausul putusan MK dia tidak membedakan antara pejabat definitif, pejabat atau penjabat sementara. Masa jabatan itu diukur berdasarkan pada waktu prosesi pelantikan. Ini sekalian yang betul-betul dipahami berdasarkan regulasi yang bisa kita sampaikan kepada publik. Nah terkait sekali lagi pemahaman yang berbeda-beda, saya kira itu analisa dan pengamatan masing-masing kita sah-sah saja, apalagi di era sekarang dengan bagaimana analisis kita masing-masing. Tapi bagi saya sekali lagi sekalian
saya melihat bahwa tanggung jawab memimpin daerah itu kan harus kita perhitungkan dengan baik, tidak bisa tanggung-tanggung. Berhadapan dalam pemilu kada, sekadar apalagi gubernur, jangan tanggung-tanggung buat sekalian. Iya. Jadi kita harus betul-betul ukur sejauh mana peluang yang ada dan kemampuan yang kita miliki. Baru nanti lebih dari itu tentu kita berserah. Jadi kalau tanggung jawab itu pantas untuk kita dapatkan, tentu dia akan datang untuk melekat kembali dengan diri kita. Sehingga dengan situasi seperti itu pun juga sangat sangat. Maka dari saya kira kali beberapa banyak sekali masa yang masuk tunanya Pak Gubernur masih bisa jawab. Masih bisa jawab. Terakhir sekali kali ini kata Pak Rektor tadi masuk dalam situasi mayoritas mahasiswa biasa akademis. Saya pernah menyampaikan dengan kawan-kawan, ya terutama yang berada pada posisi pengamat, kemudian pemerhati, analis politik, saya kira agar apa yang kita sampaikan ke publik itu bermakna, saya sampaikan sarannya pada kita. Yang pertama ketika kita menganalisa sesuatu, apalagi yang sifatnya di dalam putusan MK itu sendiri, kan ada 2 putusan MK sebelumnya yang menjadi jurisprudensi, yang dia mengatakan ini contoh bupati boleh persis sama kita, udah selesai, bisa jalan kan? Periode kemarin berjalan posisinya sekali. Nah itu menjadi jurisprudensi itu. Kenapa kita memutuskan seperti itu? Ini tidak usah diperdebatkan lagi. Persoalan ini sudah dijawab dengan putusan MK sebelumnya dan MK sebelumnya. Nah apalagi sudah dihubungkan dengan tadi sekalian, ya terkait dengan pengistilahan dalam jabatan-jabatan sebutan-sebutan pemerintahan. Nah, sehingga kalau kita pahami secara komprehensif bisa kita melihat, oh ini penjelasan, oh seperti ini analisa. Tapi sekali lagi bukan untuk kita perdebatkan situasi seperti ini. Saya selalu menyikapi sekalian, saya pun kalau pun itu 100% saya bisa nyalon, apa saya pasti akan mencalonkan kembali juga, saya akan begini. Saya dari dulu seperti itu. Pada waktu saya di Bengkulu Selatan dulu Pak, saya sudah bersiap menyalon bupati tahun 2015. Ada rencananya dan saya ukur dapat satu rekomendasi partai politik, mengukur kemampuan untuk peserta politik, saya kesimpulkan saya nggak jadi. Iya gitu, saya simpul saya nggak jadi. Akhirnya saya pindah ke Bengkulu, baru diajak Pak Gubernur itu jadi calon wakil gubernur dan akhirnya berada di daerah sekalian. Jadi sesuatu perjalanannya memang kita ada persiapan kepantasan saja dari siap diri. Tapi di sisi lain kita tuh masih melihat peluang, kesanggupan, mengukur rasanya. Ya. Maka dari itu sekali lagi lebih penting bagi saya